Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Coba yuk kasih senyum dulu ke kiri kanannya. Saya sangat berharap satu minggu dilalui dengan sukacita, dengan hal-hal yang semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan hari ini menjadi hari sukacita tersendiri juga buat kita. Ketika kita bisa berada di rumah Tuhan bersama-sama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa pembuka. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga mengucap syukur Tuhan. Jika kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk ada di rumah Tuhan saat hari ini Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai kami. Bila sepanjang ibadah ini Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan sampai pada akhirnya nanti kami melihat saudara-saudara yang akan dibaptis Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan, kami bisa memberikan semuanya yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sehingga pertemuan dalam ibadah ini menjadi pertemuan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara yang bertugas Tuhan, mulai dari aser, kolektan, audio, visual, WL, singer dan hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan. Kami pun rindu Tuhan memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Sehingga seluruh ibadah ini bukan hanya menjadi ibadah yang istimewa bagi kami, tapi terlebih dari itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan yang hari ini datang penuh dengan sukacita. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya terlebih dahulu. Boleh kasih tos, boleh kasih senyuman terbaik sambil katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh kasih tahu dong. Orang-orang terdekatnya bilang Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Siap memuji Tuhan? Amin. Let's sing. Mari bertepuk tangan bersama. Kasih sejati
patut ditinggikan, amin. Hari ini siap meninggikan Tuhan lebih lagi. Mana suaranya, boleh kasih sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita tinggikan namanya, amin. lagi buat Tuhan kita. Wow, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Saya mau ajak kita semua untuk bersyukur apapun kondisi kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau Tuhan Yesus baik, amin. Mari hari ini kita datang sama Tuhan, bawa hatimu, bawa kerinduanmu. Kita mau nyatakan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, amin.
berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya udah untuk bangkit berdiri dan mari nyatakan dengan segenap hati. Isi hatiku
berserah Tuhan sepenuhnya. Kami miliknya Engkau. Kau Allah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu, untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apapun kondisi hidup kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang sayang kepada anak-anak-Nya. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami bergantung sepenuhnya sama Engkau. Dan kami juga tahu kami akan selalu pegang tangan kami. Kami akan selalu tuntun hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan. Terima kasih Kau sudah hadir hari ini. Kalau sebentar kami juga mau memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan. Biar Kau yang berikan hati yang penuh dengan sukacita, rasa ucapan syukur. Biar apapun yang kami berikan, yang miliknya Engkau, bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Semoga betul-betul luar biasa dengan dinamika hidup yang kita lewati selama 1 minggu ini. Ya, Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu untuk mengucap syukur atas persembahan yang sudah kita berikan dan firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika kami beroleh kesempatan untuk kami memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Kami sungguh menyadari itu bukanlah satu hal yang istimewa jika dibandingkan dengan begitu besar kasih-Mu yang menyertai hidup kami Tuhan. Tapi kami berharap biarlah persembahan itu menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapak, bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu sadar hamba-Mu bukan siapa-siapa. Tapi biarlah Kau boleh pakai menjadi perpanjangan lidah bibir-Mu Tuhan. Urapi juga seluruh jemaat yang mengikuti ibadah saat pagi hari ini Tuhan. Sehingga saat kami mendengarkan firman, benih firman itu jatuh di tanah yang subur. Dia akan menancapkan akar-akarnya, bertumbuh dan berbuah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan jalannya ibadah ini sampai pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus. Pada saat hari ini, ibadah minggu ini, kita akan melihat 2 sakramen, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dalam firman ini kita akan belajar tentang sakramen perjamuan kudus. Pada momen saat perjamuan terakhir Tuhan adakan. Jadi kita akan melihat bagaimana hubungannya, kenapa khotbah dengan tema ini diletakkan pada waktu sebelum Paskah. Dan sakramen yang kedua nanti kita juga akan melihat adik-adik dan saudara-saudara yang akan dibaptis gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dulu sebagai ayat Nats. Minta tolong diklik. Pada saat siang hari ini,
Terambil dari Lukas 22. Bapak Ibu yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Di Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-19 dan 20. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ya. Lukas 22 ayat 19 dan 20. 2, 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jika diperhatikan Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca, itulah adalah ayat-ayat yang biasa kita dengar ketika Pak Gembala memimpin perjamuan kudus. Ayat itu menjadi ayat yang dibacakan pada saat perjamuan kudus dilakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau melihat konteks dekat dari ayat ini, nats ini, ada situasi sebelum ayat ini ditulis dan ada situasi sesudah ayat ini ditulis. Kita akan lihat bersama-sama. Bagaimana situasi saat sebelum perjamuan terakhir itu dilakukan. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di rumah ada waktu salse gitu ya, santai ya. Bapak Ibu akan lihat dari Lukas 19, itu pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko, lalu orang buta ini begitu dia disembuhkan, lalu dia bersorak-sorai, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dan orang-orang pada waktu itu jadi memuliakan Tuhan ketika mereka melihat mujizat yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Masih di Lukas 19 juga Bapak Ibu menemukan kisah Sakeus. Karena dia dengar berita tentang Tuhan Yesus. Lalu akhirnya dia ingin tahu Tuhan Yesus seperti apa. Aku mau kenalan, aku mau tahu lebih jauh tentang dia. Makanya waktu sekolah minggu kan Bapak Ibu dapat kisah Sakeus naik pohon ara itu ya. Lalu Sakeus bertobat. Dan ternyata enggak cuma berhenti bertobat, pertobatannya memberi dampak pada masyarakat pada waktu itu. Sehingga ketika bertobat dia memberikan sebagian hartanya, mengembalikan apa yang dia sudah ambil kepada masyarakat sekitar. Dan itu pasti memberi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Lalu setelah itu masih di Lukas 19 kemudian, Tuhan Yesus dielung-elukan di Yerusalem. Ketika dia masuk Yerusalem, lalu naik keledai gitu ya, semua mau ngelung-elukan dia. Masuk di Lukas 20 dikatakan ini tersurat, seluruh bangsa terpikat pada Yesus dan ingin mendengarkannya. Sampai imam-imam dan ahli Taurat, di situ ditulis juga secara tersurat. Bingung bagaimana tidak tahu caranya membinasakan Yesus. Kenapa? Karena semua mata tertuju pada Yesus. Semua mata terkesima. Ini tuh idolnya zaman itu. Semua mata memuja dia. Di mana ada Yesus, di situ orang berkerumun. Di Lukas 21 dikatakan Tuhan Yesus mengajar setiap hari di bait Allah. Tapi pagi-pagi orang sudah kumpul di gereja. Di bait Allah itu. Itu di Lukas 21. Orang sudah datang banyak di bait Allah. Jadi kebayang waktu itu, wah euforianya ketika lihat Tuhan Yesus lewat aja gitu ya. Mungkin kayak idol Korea lewat gitu. Wah semua mata memandang. Itu situasi sebelum perjamuan terakhir Bapak Ibu. Ya. Nah masuk pada situasi, kita tolong diklik. Situasi sesudah perjamuan terakhir. Kita tolong diklik di atas. Ini adalah situasi ketika perjamuan terakhir selesai diadakan.
Lalu Tuhan Yesus mengajak beberapa muridnya ke Taman Getsemani dan subuh-subuh dia berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu tahu ceritanya waktu itu ya. Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Lalu ketika ditangkap, Petrus menyangkal dia. Kamu kan yang suka bareng dengan dia. Oh enggak, bukan saya sampai cerita menyangkal 3 kali sampai ayam berkokok. Lalu Yesus dibawa ke Mahkamah Agung. Yesus diadili di hadapan Pilatus. Bawa lagi ke Herodes, bawa lagi ke Pilatus gitu ya. Lalu setelah itu Yesus menyerahkan dirinya untuk memikul salib yang terjatuh sampai 3 kali. Dan orang-orang tadi yang awalnya mengeluh-ngeluhkan dia berdiri di pinggir jalan untuk melihat Yesus dalam kondisi yang setengah berbusana itu sambil memikul salib dan tubuh yang sudah berdarah-darah menuju Golgota. Endingnya kita tahu Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bapak Ibu bisa melihat perbedaan situasi. Dari euforia yang tadi dielukan luar biasa. Semua mata memandang, semua mata memuja dia. Lalu ketika setelah perjamuan terakhir, ada kondisi yang tidak mengenakan yang terjadi. Sangat menyedihkan. Yang mungkin membuat orang-orang yang mengikut dia bertanya-tanya, kenapa harus melalui cara yang seperti itu? Bapak Ibu bisa membayangkan kenapa 2 kondisi yang kontras ini itu ada. Dan kenapa di tengah-tengahnya harus dilaksanakan perjamuan terakhir. Pasti ada maksud tertentu. Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini, minta tolong diklik, kita akan melihat 2 alasan. Kenapa perjamuan terakhir dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan perjamuan terakhir inilah yang kita lakukan dari generasi ke generasi sampai sekarang, Bapak Ibu dan saudara yang nanti dibaptis. Saudara yang nanti dibaptis, setelah itu saudara bisa mengikuti perjamuan kudus. Kita akan melihat kenapa perjamuan terakhir itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Next, selanjutnya, hal yang pertama kita akan melihat di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Next. Tertulis demikian. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu, bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi sebelum aktivitas membagikan roti dan anggur itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 15 Tuhan Yesus berkata begini, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu Saudara, aktivitas Paskah itu biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Pada saat Paskah, mereka merayakan Paskah dengan tujuan merayakan pembebasan mereka dari perbudakan mereka di Mesir dulu. Dan itu dilaksanakan tahun demi tahun, tahun demi tahun untuk mengingat bangsa Israel sudah bebas dari bangsa Mesir. Lalu apa istimewanya Paskah yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya saat ini? Nah ayat 15 dikatakan, aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Itu memiliki pengertian, ini momen yang ditunggu-tunggu loh. Ada sesuatu yang khusus yang mau aku bicarakan, yang mau aku lakukan, yang mau aku harapkan kamu ingat sampai dengan akhirnya. Kenapa momen ini harus dilakukan? Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Next, dan selanjutnya kita melihat di ayat 19 dan ayat 20. Bahwa pada saat itu Tuhan Yesus membagikan roti
Yang artinya, minta tolong diklik, yang artinya adalah roti ini adalah tubuh Kristus. Roti menjadi simbol yang melambangkan tubuh Kristus yang disiksa di atas kayu salib. Dan bukan cuma bicara apa yang dilakukan secara fisik pada tubuh Kristus. Tetapi roti ini juga bermakna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu memberikan sebuah pesan bahwa kasih Allah kepada manusia. Sehingga dia rela memberikan anaknya di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus membagikan anggur, minta tolong diklik. Yang artinya itu adalah darah Kristus. Dan anggur ini memiliki makna menjadi perjanjian baru. Inilah darahku yang kumeteraikan kepada kamu. Ini adalah perjanjian baru yang kuberikan kepada. Perjanjian baru itu memiliki makna bahwa kita bukan lagi milik iblis. Kita menjadi milik Allah. Dosa-dosa kita dihapuskan dan tidak diingat lagi. Kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Penggunaan simbol roti dan anggur itu memberikan pengalaman baru dengan makna yang lebih lengkap. Dari awal ketika Paskah, orang Yahudi hanya berpikir, oh Paskah adalah pembebasan, mengenang sejarah. Bangsa Israel dilepaskan, dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tetapi Tuhan Yesus memberikan makna yang baru tentang Paskah. Paskah bukan cuma itu. Paskah bicara tentang kasih Kristus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan ingin kita punya makna yang baru. Paskah itu bicara tentang pesan Kristus. Ini loh kasih Tuhan. Sehingga Dia mengorbankan dirinya. Ketika kita minum anggur, Tuhan hendak mengingatkan, ini loh perjanjian baru. Kita tidak ada lagi di bawah kutuk iblis. Dan kita hidup di dalam perjanjian Allah dengan kita, yang menjadikan kita sebagai milik Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sengaja menggunakan simbol dan itu mungkin berbeda dengan Paskah sebelum-sebelumnya. Aktivitas memecah roti, minum anggur, mungkin juga dilakukan murid-murid Tuhan Yesus karena mereka adalah orang Yahudi dan mereka juga melakukannya tahun demi tahun. Tapi ada yang berbeda dengan Paskah kali ini. Ketika Tuhan menggunakan roti dan anggur, Tuhan mau bilang maknanya udah beda. Maknanya lebih lengkap. Ketika kamu nanti melakukan ini, ingatlah ini. Ini bukan sekedar sejarah. Ingatlah ini. Bahwa aku memberikan dirimu untuk menjadikan kamu sebagai anak-anakku. Next. Dan Bapak Ibu, ternyata aktivitas memecahkan roti dan minum anggur itu pun berlangsung setelah kebangkitan Kristus. Kalau Bapak Ibu ingat tentang dua murid Yesus yang berjalan di Emmaus setelah kebangkitan. Mereka dalam kondisi bingung, kenapa guru mereka harus disiksa dan wafat di atas kayu salib. Mereka dalam kondisi gamang karena kehilangan guru mereka. Mereka dalam kondisi sedih yang teramat dalam karena kehilangan seorang sahabat. Lalu Tuhan Yesus datang dan berjalan bersama dengan mereka. Mereka gak sadar. Tapi kalau ingat ayatnya, ketika mereka makan bersama, lalu Tuhan memecahkan roti. Maka tersingkaplah matanya. Ayatnya ditulis begitu. Mereka baru peristiwa ini pernah dialami. Kapan? Waktu perjamuan terakhir dilakukan. Mungkin ketika perjamuan terakhir dilakukan Tuhan memecah roti dan anggur, murid-muridnya gak ngerti. Kan belum terjadi penyalipan, itu sebelum penyalipan.
Tapi Tuhan sengaja buat di situ dengan tujuan supaya murid-muridnya ingat bahwa dia menggenapi apa yang akan terjadi kemudian terhadap dirinya di atas kayu salib. Itu bukan cuma membekas di memori, itu memberikan makna baru aktivitasnya. Dan itu mengingatkan mereka pada penyertaan dan kasih Tuhan dalam pengiringan mereka hari demi hari. Bapak Ibu, penggunaan simbol yang Tuhan lakukan melalui anggur, roti dan anggur, dan firman ketika dia memberikan roti dan anggur. Itu tanpa sadar juga sebetulnya Tuhan juga kerjakan dalam hidup kita. Jika melalui simbol-simbol itu membuat murid Tuhan ingat, iya, waktu saya melakukan ini saya ingat kasih Tuhan. Dari dulu sekarang saya masih berjalan dengan kasih Tuhan. Bahkan sampai ketika ayat 1 Korintus 11 ayat 23, ayat ini ditulis oleh Paulus. Paulus katakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bapak Ibu, Paulus tidak ada pada saat perjamuan terakhir. Karena pada saat itu Paulus belum menunjukkan dirinya menjadi anak Tuhan. Tapi Paulus katakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Ini ayat ini konteksnya ketika Paulus bicara tentang memecah roti dan anggur. Kita tahu Paulus juga menulis ayat tentang itu. Apa yang kuteruskan kepadamu, Paulus meneruskan supaya orang-orang yang mengikut dia pun melakukan kegiatan perjamuan kudus, memecah roti dan anggur. Dan Paulus pun mengatakan dia menerima pemaknaan dari aktivitas itu yang lengkap itu tentang Paskah. Itu dari Tuhan. Makanya Paulus tuliskan di ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan. Artinya ketika aktivitas itu diulang, itu punya makna yang baru pada diri. Nah, dari mana Paulus tahu tentang ini? Karena itu diteruskan dari murid-murid Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir. Kalau Bapak Ibu lihat di Kisah Para Rasul berapa kali ketika mereka berkumpul mereka memecah roti. Dan itu pun diteruskan ketika Paulus bergabung dengan mereka. Sehingga Paulus mengetahui aktivitas ini dan makna lengkap tentang Paskah. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menggunakan simbol pada saat perjamuan terakhir. Itu bukan hanya menitipkan supaya mereka memaknai Paskah secara berbeda. Tapi itu juga wujud pemeliharaan Tuhan bagi murid-muridnya. Bapak Ibu, mereka murid-murid itu pada saat perjamuan terakhir mereka nggak tahu. Oh nanti Tuhan akan disalib ya. Oh setelah Tuhan disalib mereka akan mengalami begitu banyak cobaan. Dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Dan pada waktu Tuhan tahu cara itulah sebelumnya Tuhan memelihara mereka. Supaya ketika saat nanti mereka memecah roti, mereka mendapat kekuatan. Tuhan pun bisa menggunakan cara ini untuk kita, Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, hidup itu kan penuh dengan dinamikanya, Bapak Ibu ya. Kadang senang, kadang duka, kadang hidup baik-baik aja. Kadang hidup seperti rolling coaster, muter gitu. Tapi ketika hidup seperti itu dan pada waktu itulah Roh Kudus berbicara untuk mengingatkan firman-Nya pada kita. Hal yang sama yang Tuhan lakukan pada waktu perjamuan terakhir. Dia menggunakan anggur dan roti dan berfirman mengenai anggur dan roti. Oleh karena itu belajar firman sangatlah penting. Mendengarkan firman dengan baik ketika firman ditabur. Merenungkan firman setiap hari saat teduh. Dengan tujuan ketika firman kita baca, firman kita renungkan,
Dan itu tersimpan dalam benak kita. Suatu saat, ketika ada satu kejadian membuat kita gak mengerti, Tuhan saya gak tahu kenapa ini harus terjadi pada saya. Maka Roh Kudus yang akan merecall, memanggil kembali ingatan-ingatan tentang firman dan berbicara untuk meneguhkan kita. Itu pola cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan cerita sedikit next tentang seseorang yang bernama Helen Roseveare. Sudah cukup sepuh, lahir tahun 95, meninggal 2016, 91 tahun dia hidup. Siapakah Helen Roseveare? Minta tolong diklik. Helen Roseveare ini adalah seorang misionaris Kristen. Dia dokter, Bapak Ibu ya. Jadi setelah dia beres sekolah kedokteran, dia memutuskan untuk bergabung dengan satu lembaga misionaris dan pergi ke Kongo sebagai seorang dokter dan misionaris. Nah di Kongo itu dia membangun klinik, lalu dia membuka sekolah untuk tenaga medis. Jadi dia mengajari orang-orang untuk jadi perawat, dia melatih mereka sambil berbicara tentang firman pada mereka. Itu tahun 1953. 11 tahun kemudian, tahun 1964, terjadi pemberontakan politik dan militer di Kongo. Dan begitu banyak misionaris-misionaris Kristen ditangkap dan ditawan, termasuk Helen. Dan ternyata itu bukan cuma sekedar penahanan biasa. Dia dipukuli, dia disiksa secara fisik dan psikis, direndahkan, dimentahkan semua usaha-usaha yang sudah dia lakukan. Dianggap itu tidak berarti sama sekali. Dan terlebih dia diperkosa. Dan setelah itu selama masa penahanan Helen mengalami pergumulan iman. 11 tahun saya mengusahakan yang terbaik dalam pelayanan saya. Saya melayani orang, mengobati orang, saya mengajari orang, saya melatih orang, saya memberitakan firman Tuhan. Tapi kenapa saya harus mengalami hal-hal seperti ini? Waktu dia mengalami pergumulan iman itu, tiba-tiba di dalam hatinya dia mendengar suara Tuhan. Sebuah pertanyaan muncul dalam hatinya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah kamu rela untuk mengenal bagian kecil dari penderitaanku demi membawa orang-orang ini kepadaku? Lalu dia teringat Filipi 3 ayat 10. Bapak Ibu ada yang ingat isinya Filipi 3 ayat 10? Isinya begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Waktu Helen ingat ayat ini, Helen menjawab dalam hatinya, "Ya Tuhan, kalau penderitaanku ini artinya adalah mengenal Engkau lebih dalam, maka aku mau menjalaninya." Bukan hal yang mudah Bapak Ibu, ditahan, dipukuli, disiksa, diperkosa. Akhirnya setelah itu selesai, misionaris-misionaris dibebaskan termasuk Helen dan dipulangkan ke Inggris. Ketika dia mulai memproses pemulihan dari trauma karena penahanannya, setelah dia menyelesaikan semuanya itu, dia memutuskan untuk kembali ke Kongo. Dan dia melanjutkan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah untuk kembali terjun ke tempat yang membuat kita terluka. Bukan cuma secara fisik,
tapi secara psikis. Tapi firman yang Tuhan ingatkan itu menguatkan. Ada satu quote yang diberikan oleh Helen. Next. Helen mengatakan demikian. Dia menulis banyak buku, lalu ada satu quote yang dia tuliskan demikian. Tuhan tidak pernah memakai seorang secara luar biasa sampai ia telah membentuknya secara mendalam. Hak istimewa yang dia tawarkan kepada saudara lebih besar daripada harga yang harus saudara bayar. Hak istimewa itu lebih besar harganya. Ketika kita menjadi anak Allah, kita dipercayakan untuk melakukan pelayanan. Kita dipercayakan memegang tanggung jawab, saya anak Tuhan, saya harus memelihara nilai-nilai Kristiani. Itulah hak istimewa kita ketika kita masuk dalam perjanjian baru. Dan itu lebih berharga, itu lebih bernilai dibandingkan penderitaan-penderitaan yang harus kita alami selama kita hidup. Firman yang menguatkan itu juga akan kita alami jika kita menyimpan firman itu di dalam benak kita. Dia setia untuk memelihara, dia setia untuk selalu hadir. Masalahnya kita mengenal kehadirannya atau enggak. Itu tergantung bagaimana kita belajar firman. Nah, alasan yang kedua, next. Apa alasan Tuhan Yesus meletakkan perjamuan kudus di tengah-tengah situasi sebelum dan sesudah itu tadi? Nah, tadi alasan untuk murid-murid Kristus. Nah, sekarang kita pandang alasannya bagi kita sekarang, umat Tuhan di masa sekarang. Di ayat 19 bagian C dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa maksudnya peringatan akan aku? Peringatan akan aku yang dimaksud, next. Peringatan akan aku yang dimaksud, ini dalam bahasa Yunani anamnesis dan dalam budaya Ibrani itu bicara tentang zakar. Dia bukan cuma bicara ingat di memori. Jadi ketika bicara ingat itu bukan cuma sekedar, oh aku tahu dulu tuh ada sejarah begini loh. Tuhan Yesus pernah potong-potong roti, bagi-bagi roti dan kasih cawan minum anggur. Tapi bukan cuma sekedar ingat. Bukan cuma sekedar ingat ketika, oh saya minum anggur perjamuan setelah dibaptis tuh waktu itu dan rasanya seperti itu waktu itu. Tapi ketika mengingat, ketika kita minum anggur perjamuan, itu melihat progres perjalanan iman kita. Dari awal terima Kristus, lalu saya minum perjamuan anggur pertama. Saya minum perjamuan anggur kedua di bulan berikutnya. Saya minum perjamuan anggur seterusnya di tahun berikutnya sampai dengan jika saat ini saya minum anggur perjamuan. Apakah dalam perjalanan iman itu saya bisa menemukan kasih Kristus yang menyertai saya atau tidak? Apakah dalam perjalanan iman itu yang mungkin gak selalu grafiknya naik mulus? Ada saatnya saya menjauh jatuh, kasih saya menjadi hambar dari Tuhan. Tapi apakah saya melihat bagaimana Allah dengan kasihnya kembali merangkul saya? Dan dalam kekecewaan-kecewaan saya terhadap janji Tuhan, apakah saya kembali menemukan Allah kembali merangkul saya? Sehingga saya melihat Tuhan bukan hanya ketika kasih di awal ketika saya menerima Kristus. Tapi saya memiliki kelengkapan kasih yang terus dewasa. Bukan cuma dari masa senang, tapi ketika saya melalui pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang sudah menikah dan masih menggunakan cincin pernikahan. Yang belum menikah untuk pengetahuan saja ya. Tidak. Nah, mudah-mudahan nanti di kemudian hari akan menikah. Cincin ketika seorang menikah, ketika melihat cincin itu bukan hanya gambaran, oh ini waktu saya upacara pernikahan saya saling menyematkan cincin dengan pasangan saya. Tapi cincin itu merupakan gambaran
bagaimana kasih yang berpadu di dalam pernikahan antara suami dan istri melewati banyak hal. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Kasih yang pertama dulu waktu pacaran lihat hanya deg-deg ser karena tertarik. Lalu mulai ada konflik, mungkin mau putus, mudah-mudahan tidak. Tapi kembali menyatu kembali, sejengkal-jengkalnya dia, tapi saya tetap mengasihi dia. Segala kekurangan dia, saya tetap mengasihi dia. Lalu ketika menikah, punya anak, mungkin punya masalahnya sendiri. Tapi sebagai suami istri tetap mengasihi dia. Dan ternyata kita punya pengalaman dan bentuk kasih yang semakin matang dan semakin dewasa. Hal yang sama pun yang sebetulnya Tuhan harapkan pada waktu kita menjalani perjamuan kudus setiap bulan. Kita mengingat dia, bukan hanya sekedar ingat momen roti dan anggur dibagikan saat perjamuan terakhir. Tetapi kita ingat bagaimana masa perjalanan iman saya dari awal sampai dengan akhir. Mendewasakan saya, menumbuhkan kehidupan spiritual saya. Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan harapkan dari kita. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita persiapkan? Next, Paulus di 1 Korintus 11 ayat 28 mengatakan demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Makanya dibutuhkan pemeriksaan batin dengan tujuan Bapak Ibu merekap dan melihat kasih Tuhan sepanjang perjalanan iman itu. Dan bukan cuma menjalani pengujian diri sebagai prasyarat perjamuan kudus. Tapi pada waktu Bapak Ibu merekap semuanya. Itu menumbuhkan semangat, menggetarkan jiwa. Menghangatkan kasih dan menambahkan pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi ketika perjamuan kudus dilaksanakan. Itu menjadi momen yang kita tunggu-tunggu. Saya bertemu dengan seorang penebus, seorang sahabat, seorang yang tidak pernah meninggalkan saya. Seorang yang berjalan dan menumbuhkan saya dalam perjalanan iman saya. Hari demi hari dia setia menyertai saya. Dan roti dan anggur yang kita minum, ini akan memperbaharui komitmen kita untuk mau terus berjalan bersama dengan Jadi Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus bukan cuma sekedar, oh iya ini karena dulu Tuhan bikin. Tapi perjamuan kudus itu menjadi momen yang mengingatkan riwayat kehidupan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Apa yang telah kita jalani, yang sedang kita jalani. Dan akan kita imani, akan terus kita jalani bersama dengan Tuhan ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar 2 alasan. Bagi murid-muridnya, dia memberikan kekuatan, pemeliharaan melalui firman. Dan yang kedua bagi umat manusia saat ini. Makna yang diberikan semakin lengkap untuk membarui komitmen kita ke depannya untuk menjadi hidup serupa dengan Kristus. Kiranya renungan saat siang hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur atas firman yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau belajar dalam setiap perjamuan kudus yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan. Kami tidak hanya melihat itu sebagai pembagian roti dan anggur dan aktivitas memakan roti dan minum anggur belaka Tuhan. Tapi kami melihat itu sebagai satu momen yang Tuhan izinkan untuk kasih kami terus bertambah pada Engkau Tuhan. Untuk hidup kami terus diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami semakin menjadi seperti yang Engkau inginkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, biar Engkau menyertai sampai pada kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Sehingga hari demi hari Engkau boleh disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Karena itu bukti kasih kami kepadamu Tuhan. Dan bukti penghargaan kami terhadap pengiringan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, Biblical Night bulan April adalah bagian pertama dari seri The Pursuit of Holiness. Pertemuan kedua ini berjudul Purified by His Presence. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengapa doa dan puasa penting dalam proses pengudusan orang percaya. Kamis, 17 April 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth. Kita akan menutup kebaktian ini dengan doa. Dan saudara nanti para saudara yang sudah dibaptis bisa berdiri, berjejer. Dan kita semua yang hadir mendapat keselamatan, mendapat kesempatan untuk memberikan selamat hidup baru kepada mereka semua. Ya, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh kegiatan ibadah pada hari ini. Baik kegiatan kebaktian dan juga Tuhan untuk sakramen baptisan air. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami mendoakan untuk ke-38 saudara-saudara kami yang sudah menerima baptisan air. Mari Tuhan, kami mendoakan supaya mereka boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Menjadi anak Tuhan yang setia dan juga mereka mau merindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebagai kakak-kakak rohaninya, sebagai orang tua,
kami akan membimbing mereka untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Makasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Engkau hentar kami semua sampai ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Percaya Tuhan, Engkau tolong juga supaya pada kebaktian, pada perayaan Jumat Agung, pada hari Jumat yang akan datang, dan perayaan Paskah, kami boleh dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara, Biblical Night bulan April adalah bagian pertama dari seri The Pursuit of Holiness. Pertemuan kedua ini berjudul Purified by His Presence. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengapa doa dan puasa penting dalam proses pengudusan orang percaya. Kamis, 17 April 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth.